Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kelas membaca kitab Tafsir As-Sa'di bersama Ustaz Abu Said rahimahullah. Alhamdulillah beliau telah berada di antara kita semua. Lalu nanti dipersilahkan kepada para peserta yang ingin belajar membaca kitab tanpa harokat, silahkan untuk membuka mic-nya atau menyalakan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, langsung saja kepada Ustaz Abu Said. Dipersilakan. Tafadhal Ustaz. Naam, jazakallahu khairan. Nabda bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita melanjutkan latihan membaca tafsir Sa'di ya, yang mana kita sudah sampai pada ayat ke-13 ya. Ke-13 pada halaman 1859, yaitu ayat 13-14 akan kita baca pada pagi hari ini insyaallah, sekaligus penjelasan tafsirnya ya. Tafadhol ya, silakan bagi yang mau mencoba untuk membaca ayat ke-13 dan beserta tafsirnya, tafadhol ya, silakan. Paham? Ustaz, Anda bisa coba dulu Ustaz. Nah, tafadhol. Ayat 13 ya Ustaz ya? 13, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, hadza ikhbarun minallahi bisa'ati ilmihi wa syumuli lutfihi faqala wa asirru qawlakum aw ijharu bih ay kulluha sawa'un ladaihi la yakhfa alaihi minha khafiyah fa innahu alimun bi dhatis sudur ay bima fiha minan niyyati wal iradat fa kaifa bil aqwali wal af'ali allati tusma'u wa tura. Sahih, na'am. Jamil. Sahih. Nah, silakan yang lain, apakah ada yang mau mencoba membaca? Nah, tafadhalu. Halo Ustaz. Nah, tafadhal. Alhamdulillah. Bismillah. Tsumma qala mustadillan bidalili aqliyin ala ilmihi ala ya'lamu man khalaqa kaman khalaqal khalqa wa atqanahu wa ahsanahu kaifa la ya'lamu wa huwa al-latiful khabir alladhi lutfu ilmihi wa khabarihi hatta adraka as-sarair wad-dhamair wal khabaya
والخفايا والغيوب وهو الذي يعلم السر وهو الذي يعلم السر وأخفى ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده ووليه فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب. نعم. ويرقيه إلى أعلى المراتب بسبب لا تكون من العبد على بال حتى إنه يذيقه المكارث. نعم. ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله. صحيح. نعم. Nah, baik. Ayat ke-15, tafadhol, ada yang mau? Silahkan mencoba untuk membaca. Ya, latihan membaca. Tafadholu. Ya, bisa pelan-pelan bacanya. Nanti kita arahkan atau kita bantu. Nah, baik. Ya, jika tidak ada, tidak apa-apa. Baik. Kita bacakan. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah. Qala Allah ta'ala wa asiru qawlakum awijharu bihi innahu alimun bidhatis sudur. Yani rahasiakanlah atau sembunyikanlah qaulakum, perkataan kamu, awijharu bihi, atau nyatakanlah atau terang-terangkan perkataanmu. Innahu alimun bidhatis sudur, sesungguhnya dia Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa segala yang ada di hati manusia. Ala ya'lamu man khalaq, apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui? Wa huwal latiful khabir, sedangkan dia juga maha halus lagi maha mengetahui. Ya. Atau apakah manusia menyangka bahwa Allah itu tidak tahu apa isi hati manusia? Padahal Allah yang maha halus dan maha mengetahui segala sesuatu. Qala al-muallif rahimahullah, hada ikhbarun minallahi, ini adalah kabar, berita dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberitakan, mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang apa? Bisa'ati ilmihi, dengan akan luasnya pengetahuan dan ilmu Allah Ta'ala. Akan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu merupakan salah satu sifat Allah Ta'ala. Ya, sehingga ya, semua apa yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan ilmu yang Allah kabarkan kepada hambanya, yang Allah perintahkan, yang Allah larang. Itu merupakan semuanya adalah ilmu yang Allah turunkan. Dan ilmu itu merupakan salah satu sifat Allah Ta'ala. Dia bukan makhluk. Ya. Ilmu yang berkaitan dengan ilmu syar'i, ilmu yang berkaitan dengan ilmu Quran dan Sunnah, itu semuanya adalah ilmu
syariat itu merupakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia bukan makhluk. Sehingga Allah Ta'ala tidak menciptakan ilmu tersebut. Tapi Allah Ta'ala menurunkan ilmu tersebut berupa Quran dan Sunnah. Ya. Wa syumuli lutfihi. Dan ya maha halus Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala maha halus. Segala apa yang Allah Ta'ala rencanakan untuk hambanya itu tanpa disadari, tanpa diketahui oleh hambanya sedikit pun. Ya, itulah kemahahalusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala merencanakan bagi seorang hamba untuk menjadi bertakwa kepadanya, untuk menjadi lebih baik tanpa dirasakan oleh hambanya tersebut. Itulah yang disebut dengan ya wa huwa latiful khabir, al-latif. Yaitu Allah Ta'ala yang maha lembut. Nanti kita jelaskan insyaallah akan hal ini. Faqala wa asiru qaulakum, maka sembunyikanlah, rahasiakanlah perkataanmu, bisik-bisiklah, berkata dalam hati, rasakan, perbuat dengan hati. Awidharu bihi, atau engkau nyatakan perkataanmu, engkau nampakkan, engkau perdengarkan perkataanmu. Kulluha sawa'un ladai, segalanya sama bagi Allah Ta'ala. Baik yang dibisikkan dalam hati atau diucapkan dengan lisan, ya, itu sama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bagi manusia berbeda. Manusia hanya bisa menilai seseorang, atau manusia hanya bisa ya memahami perkataan orang, maksud dan tujuan orang tersebut sesuai dengan perkataannya, sesuai dengan ucapannya, dan sesuai dengan perbuatannya. Tetapi apa yang dibisikkan dalam hati, dilakukan dalam hati, manusia tidak boleh menebak-nebaknya kecuali menebak dengan kebaikan. Nah, disinilah ya peran kita sebagai manusia. Tidak boleh kita menebak isi hati manusia kecuali yang baik-baik saja. Ya, tidak boleh kita menyangka manusia berkata demikian dalam hatinya atau berbuat demikian dalam hatinya, kecuali yang boleh adalah berhusnudzon, berbaik sangka kepada manusia. Tidak boleh bersuudzon, tidak boleh berburuk sangka kepada manusia. Karena ya hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia, maka sikap kita sebagai hamba tidak menyangka-nyangka yang buruk, tapi dibolehkan bagi hamba menyangka-nyangka yang baik. Ya, disinilah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hanya Allah yang maha mengetahui isi hati manusia. Adapun manusia, tidak ada satu orang pun yang mengetahui isi hati seseorang selama dia tidak mengucapkan atau tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan isi hatinya. Oleh karena itu, kulluha sawa'un ladai, semuanya sama bagi Allah Ta'ala. Baik yang dibuat dengan hati manusia atau diucapkan dengan hati manusia, dengan yang diucapkan dengan lisan atau dengan perbuatan berupa amal-amal perbuatan, itu sama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? La yakhfa alaihi minha khafiyatun, karena tidak ada yang bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah Ta'ala. Baik menyembunyikan dengan lisannya atau menyembunyikan dengan hatinya, ya, tidak ada satu makhluk pun yang bisa bersembunyi, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala innahu alimum bidatis sudur, karena Allah Ta'ala mengetahui isi hati manusia. Ya, karena Allah Ta'ala mengetahui isi hati manusia, baik dari bisikan-bisikan perkataan hati, ya, maupun perbuatan-perbuatan hati manusia. Karena hati itu ada perkataan dan juga ada perbuatannya. Hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia. Ada manusia tidak mengetahui isi hati orang lain, ya, maka sikap kita adalah ya berbaik sangka, ya, atau tidak menyangka sama sekali. Ya, kalau ingin menyangka sesuatu, maka bersangkalah dengan yang baik, tidak boleh dengan bersangka yang buruk.
Ya. Seseorang yang bersangka dengan yang baik tidak berarti dia menebak-nebak apa isi hati manusia. Ya, bukan berarti dia ya mendahului takdir atau mendahului ya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbaik sangka itu merupakan hal yang baik. Ya. Berbaik sangka itu merupakan hal yang dianjurkan oleh ya kepada manusia demi untuk mempersatukan atau untuk memperbaiki hubungan antar manusia, maka kita dianjurkan untuk berbaik sangka kalau ingin bersangka. Tapi yang paling baik adalah kita tidak menyangka apa-apa pada manusia selama dia tidak melakukan atau tidak mengatakan sesuatu kepada kita. Ya, kita kembalikan urusan hati hanya kepada Allah Ta'ala. Namun jika dibutuhkan untuk menenangkan hati manusia, untuk menenangkan hati orang sekitar, maka kita anjurkan kepada mereka untuk ya berbaik sangka kepada setiap muslim atau kepada muslim yang mereka curigakan. Ya. Namun yang terbaik adalah kita tidak menyangka apa-apa, karena innahu alimun bidzati sudur, karena hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia, sehingga kita tidak boleh menebak-nebak. Itu hukum asalnya. Ya, hukum asalnya tidak boleh kita menebak-nebak isi hati manusia. Ya, namun kalau emang harus ya, kita lakukan, maka lakukanlah dengan ya menebak-nebak dengan berbaik sangka kepada setiap mukmin. Ya. Ai bima fiha minan niyat, yang terkandung dalam hati manusia di antaranya yang Allah Ta'ala mengetahuinya adalah dengan niat, yaitu niat, maksud dan tujuan manusia. Hanya Allah yang mengetahui. Ya. Niat itu merupakan perbuatan hati, ya, bukan perbuatan lisan atau bukan juga perbuatan anggota tubuh. Niat apalagi ibadah kepada Allah, ya. Apalagi kita beribadah kepada Allah dengan niat itu merupakan syarat sah ibadah atau syarat diterima amal ibadah. Niat ikhlas kepada Allah, dan niat itu merupakan perbuatan hati, bukan perbuatan lisan, bukan juga ucapan lisan, tapi perbuatan hati yang kita lakukan dengan hati kita, niat dan tujuan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sehingga ya sehingga meniatkan sesuatu dalam ibadah itu tidak ada redaksinya. Tidak ada redaksi dalam niat itu. Apakah niat sholat, niat puasa, niat zakat, niat haji, dan umroh, ya itu tidak ada redaksinya. Karena niat itu adalah perbuatan hati, bukan perkataan. Sehingga tidak ada redaksi dalam niat. Adapun sebagian ulama yang membolehkan, ya, tidak mewajibkan, membolehkan atau menganjurkan melafazkan niat pada ibadah, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau dalam kitabnya itu membolehkan melafazkan niat dalam ibadah kepada Allah, seperti misalnya saya niat sholat zuhur, ya usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, seperti itu, atau nawaitu shauma ghadin, dengan lafaz-lafaz yang menjurus kepada niat. Itu sebagai menguatkan hati. Itulah pendapat Imam Syafi'i, dan itu merupakan pendapat yang banyak kalangan ulama atau jumhur ulama menentang pendapat ini, ya, karena tidak ada dasar dari Nabi dan sahabat mengatakan niat atau mengucapkan niat dalam ibadah-ibadah mereka. Ada apa dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menfatwakan atau berijtihad bolehnya mengucapkan niat ketika ibadah, karena mengkiaskan. Walaupun Imam Syafi'i, ya, beliau berijtihad bolehnya kita melafazkan niat dalam ibadah, itu tidak hanya omong kosong seperti itu, tapi beliau memiliki dalil, yaitu qiyas, ya. Qiyas dengan niat umroh atau niat haji, sebagaimana orang ketika ingin ihram berhaji atau berumroh, kaum muslimin diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Ini adalah dianggap oleh sebagian ulama sebagai niat haji, niat umrah, sebagai penguat dari ihram yang mereka lakukan. Nah, dengan dalil inilah dikiaskan dengan ibadah yang lain, seperti sholat juga, di samping kita niat dengan hati, ya, juga dianjurkan meniat dengan lisan, seperti usolli fardhu isya,
usolli fardhu as-subhi sebagai penguat, itu nggak harus. Yang mau mengucapkan silahkan, yang tidak juga silahkan. Tidak mengharuskan diucapkan niat itu oleh Imam Syafi'i. Tapi masalahnya adalah ya, pendapat ini dijadikan oleh sebagian orang yang bermadzhab Syafi'i sebagai kewajiban, sehingga kalau orang tidak mengucapkan niat, ya tidak sah amal ibadahnya. Itu keliru. Imam Syafi'i hanya menganjurkan, ya, jika niat dalam hati belum kuat maka ditambah dengan niat dengan lisan, karena dikiaskan dengan ketika orang ihram ibadah umrah atau haji, labaik Allahumma hajjan labaik Allahumma umratan, ya. Namun sebagian jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan tidak demikian. Ya, talbiyah atau ihram yang kita ucapkan labaik Allahumma umratan itu bukan niat. Itu bukan melafazkan niat, tapi itu merupakan salah satu bentuk masuknya manasik haji atau umroh. Sama seperti orang yang ya ketika ingin masuk ke dalam sholat ia mengucapkan Allahu Akbar. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar maka tidak boleh baginya makan, minum, tidak boleh baginya berbicara, tidak boleh melakukan perbuatan yang di luar sholat. Itu adalah tanda masuknya sholat. Sama dengan ketika orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, ketika dia mengatakan labaik Allahumma hajjan, atau ia melakukan ibadah umrah labaik Allahumma umratan, maka ada beberapa perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Itu merupakan tanda masuk manasik haji atau umrah, bukan niat. Nah, inilah yang rajih, ya, di antara semua pendapat-pendapat yang ada. Yang paling rajih adalah yaitu pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh kita melafazkan niat dalam ibadah-ibadah, ya, karena itu merupakan perbuatan muhdas, perbuatan yang baru dalam agama, atau kita katakan bid'ah, ya, karena Rasul dan para sahabat tidak tidak mengucapkan hal itu, ya. Adapun pendapat Imam Syafi'i itu adalah pendapat yang marjuh, yang lemah, ya, yang tidak boleh kita lakukan. Namun kalau misalnya seandainya ada orang yang melakukan hal demikian dan dengan berdalil pendapat Imam Syafi'i, maka kita luruskan bahwa Imam Syafi'i hanya menganjurkan saja, tidak mewajibkan. Tapi orang zaman sekarang, ya, lebih dari itu, ya, menganggapnya seakan-akan itu adalah suatu kewajiban. Maka jika tidak melakukan perbuatan itu maka disebut dengan ibadah yang batil, tidak sah tanpa niat dilafadzkan. Ya, karena Imam Syafi'i hanya menganjurkan hal itu. Dan itu pun perkataan yang marjuh, karena sebagian besar ulama tidak berpendapat demikian, ya. Dan iradat, niat dan iradat itu merupakan perbuatan hati, bukan ucapan lisan atau bukan ucapan hati, karena niat dan iradat itu, niat dan keinginan tidak ada redaksinya, ya. Semuanya adalah perbuatan hati. Aplikasinya baru ucapan, ya, dan perbuatan anggota badan kita. Seperti kita niat sholat, maka ucapan kita Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca ta'awud, baca basmalah, al-fatihah, amin, surat lain, Allahu Akbar, ruku, ini merupakan aplikasi dari niat sholat yang kita lakukan dengan hati kita, bukan kita ucapkan dengan hati atau dengan lisan niat tersebut. Iya. Wa qala al-muallif rahimahullah, fa kaifa bil aqwal wal af'ali allati tusma' wa tura. Allah Ta'ala mengetahui isi hati manusia berupa niat, berupa keinginan, berupa maksud dan tujuan yang tersembunyi. Ya, Allah mengetahui hal itu, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan perkataan dan perbuatan yang nampak dan didengar oleh manusia? Tentu itu ya sama, ya, di antara keduanya, ya, sama di sisi Allah Ta'ala. Baik yang tersembunyi dalam hati atau yang terang-terangan diucapkan, itu sama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi selain Allah berupa makhluk beda. Kita hanya menilai, kita hanya memandang, kita hanya memahami, ya, maksud orang lain dengan sesuai dengan perbuatan dan ucapannya. Adapun lebih dari itu tidak boleh kita menilai, ya, karena hukum asal hati manusia adalah tidak boleh kita menyangka-nyangka.
Ya, karena hukum asal hati manusia hanya Allah yang tahu. Kita tidak boleh menyangka maksud dan tujuan manusia tersebut kecuali jika diperlukan, maka berbaik sangkalah kepada setiap kaum muslimin. Ya. Wa qala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Qala mu'allif rahimahullah, tsumma qala mustadillan bidalilin aqliyin. Kemudian Allah Ta'ala ya menyebutkan dengan dalil akal. Ya, akli, dalil akli. Akal itu juga bisa menjadi dalil, ya. Dalil naqli, yaitu dalil dari Quran dan Sunnah, dan juga bisa kita gunakan dalil akli, akal, ya, akal sehat manusia juga bisa kita gunakan sebagai dalil untuk menunjukkan kebenaran firman Allah dan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mustadillan bidalilin aqliin ala ilmihi, atas luasnya ilmu Allah Ta'ala, yaitu ala ya'lamu man khalaq. Ya, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Apakah pantas? Ya, Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan manusia dan perbuatannya, apakah pantas bagi Allah tidak mengetahui akan hal itu? Faman khalaqal khalqa, siapa yang menciptakan makhluknya, wa atqanahu, dan menyempurnakan makhluknya, wa ahsanahu, dan yang memperbaiki bentuk makhluknya tersebut, kaifala ya'lamuhu, bagaimana Allah Ta'ala tidak mengetahui ya apa yang terbesik dalam hati manusia. Allah yang menciptakan hati manusia dan berjalan dengan baik, bagaimana Allah tidak mengetahui isi hati manusia? Tentunya Allah Ta'ala menciptakan lisan, menciptakan telinga, menciptakan mata, menciptakan akal pikiran, menciptakan hati manusia, menciptakan segala peredaran yang ada di manusia. Ya, sangat mustahil Allah tidak mengetahui akan hal itu. Ya, pasti Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu apa yang terjadi dengan hati atau dengan diri manusia tersebut. Ya, Allah yang menciptakan manusia, tentu Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu terhadap manusia tersebut. Mengapa demikian? Wa huwa latiful khabir, karena Allah Ta'ala maha lembut, maha halus, lagi maha mengetahui. Ya, alladzi latufa ilmuhu wa khabaruhu, yaitu yang sangat halus, sangat lembut ilmu dan pengetahuan Allah Ta'ala. Nah, di sini Allah Ta'ala sangat lembut pengetahuannya, sangat lembut ilmunya. Allah mengetahui segala sesuatu tanpa kita sadari. Dan Allah Ta'ala merencanakan sesuatu tanpa kita sangka-sangka. Itulah latif. Ya, di antara sifat atau di antara nama-nama Allah Al-Latif, dan sifatnya adalah Al-Lutfu, sifat Allah yang maha lembut, ya. Itu Allah Ta'ala merencanakan segala sesuatu kebaikan bagi hambanya yang kaum mukminin, ya, tanpa diketahui oleh manusia sedikit pun. Wa huwa latiful khabir. Allah Ta'ala latif, yang maha halus, maha lembut, ya, ucapannya maha lembut, kemudian rencananya, perbuatan Allah maha lembut, maha halus, tidak ada yang bisa menyangka-nyangka hal itu. Hatta adraka sarair wa dhamair, sampai-sampai Allah Ta'ala mengetahui isi hati manusia, sarair yang tersembunyi, dhamair yang dalam hati manusia, tanpa disadari oleh manusia, tanpa diketahui oleh manusia. Wal khobaya, yang tersembunyi, wal khofaya, yang tidak terlihat oleh manusia, wal ghuyub, dan gaib, semua Allah mengetahui tanpa diketahui atau tanpa disadari oleh manusia. Ya, wa huwal ladzi ya'lamu sirra wa akhfa, Allah lah yang mengetahui sir, ya, rahasia, wa akhfa, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi. Ya, segala sesuatu Allah Ta'ala mengetahuinya. Wa min ma'ani al-latif, yang diantara makna al-latif, yaitu Allah yang maha halus, Allah maha lembut, annahu alladhi yatlufu bi'abdihi wa walihi, yaitu Allah Ta'ala bersikap lembut terhadap hambanya dan terhadap wali-walinya. Ya, bagaimana Allah Ta'ala bersikap lembut merencanakan kebaikan sesuatu
yang merencanakan suatu kebaikan kepada hamba dan kepada walinya tanpa kita ketahui. Fayasuku ilaihi abirra wal ihsan. Dan Allah Ta'ala merencanakan, mengarahkan kepada hambanya itu menuju kebaikan, menuju ihsan, ya, menuju kebajikan, min haitsu la yash'ur, ya, ya dari ya sesuatu yang tidak disangka-sangka, tidak disadar, tanpa disadari oleh manusia. Ya, ketika Allah Ta'ala berbuat demikian kepada hambanya, padahal Allah sudah merencanakan kebaikan tanpa disangka-sangka oleh hambanya. Wa ya'simuhu minasyarr min haitsu la yahtasib. Yaitu Allah Ta'ala juga ya menyelamatkan atau melindungi hamba-hambanya dari keburukan, dari tempat atau dari hal yang tidak disangka-sangka, tanpa disangka oleh manusia. Ya. Wa yuraqihi ila a'lal maratib, dan Allah Ta'ala juga mengangkat derajat seorang hamba tanpa disadari oleh hamba-hamba tersebut. Bi asbabin la takunu minal abdi ala balin, dengan sebab-sebab yang tidak disangka-sangka, yang tidak bisa ditebak oleh hamba-hambanya. Ya. Hatta innahu yudhiquhu al-makarih. Ya. Sampai-sampai Allah Ta'ala juga memberikan kepada hamba-hambanya itu sesuatu yang tidak disukai, berupa bencana, berupa penyakit, berupa musibah, berupa masalah-masalah, ya, berupa hal-hal yang tidak disukai oleh hambanya, tapi tujuannya apa? Liusilahu biha ilal mahab al-jalilah, agar hamba itu sampai pada sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai, yang sangat tinggi, wal matalib an-nabilah, dan apa yang diinginkan oleh manusia berupa sesuatu yang disukai oleh manusia. Seperti halnya ya Allahul Latif, di antara maha halus, di antara lembutnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Ta'ala membuat, mentakdirkan Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu beliau di penjara sampai bertahun-tahun di penjara. Itu sudah Allah rencanakan, ya. Sudah Allah Ta'ala rencanakan endingnya seperti apa, tanpa disangka-sangka oleh manusia. Ya. Allah Ta'ala membuat Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara, di penjara makan susah, hidup susah, tapi apa? Allah melihat kesabaran Nabi Yusuf sehingga Allah Ta'ala mengangkat derajatnya menjadi seorang nabi dan menjadi salah satu pengurus bendahara di negara Mesir pada saat itu. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang membuat Nabi Muhammad SAW tersiksa, terhina di hadapan kaum kufar Quraisy, ya, direndahkan, dihina, diejek-ejek ketika di kota Mekah, ya. Allah ingin melihat kesabaran Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan hal itu Allah Ta'ala maha halus merencanakan sesuatu yang besar, sehingga Nabi Muhammad bisa berhijrah ke Madinah dan mendapatkan kedudukan yang semestinya dan menembakkan agama Islam, sehingga Islam bisa bisa kita rasakan hingga sekarang ini. Itu merupakan rencana-rencana yang Allah Ta'ala rencanakan kepada hambanya, kepada wali-walinya, tanpa disadari oleh hamba-hambanya. Ya, oleh karena itu, itulah yang diharapkan oleh kaum muslimin, kaum mukminin, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, maka mintalah kepada Allah. Sebut nama Allah Al-Latif. Ya Allah, Allahumma antal latif. Ya Allah, engkau maha halus. Dengan musibah yang aku dapatkan, dengan masalah yang aku dapatkan, ya, dengan penyakit, dengan segala macam kesulitan yang didapatkan itu, kita minta kepada Allah, kita sebut namanya Al-Latif. Semoga dengan ini Allah Ta'ala merencanakan kebaikan untuk kita. Allah Ta'ala ingin kebaikan, Allah Ta'ala ingin meninggikan derajat kita, dan bahkan Allah Ta'ala ingin mengampunkan dosa kita, sehingga manusia tersebut mendapatkan ampunan rahmat Allah pada hari kiamat dan mendapatkan kedudukan tinggi, karena Allahu huwa latiful khabir, karena Allah Ta'ala dia yang maha halus, maha lembut, dan maha mengetahui atas segala sesuatu. Itulah di antara makna salah satu nama Allah Al-Latif, yang maha halus. Allah Ta'ala ketika merencanakan sesuatu tanpa disadari, tanpa diketahui oleh hambanya, ketika Allah memberikan musibah, Allah memberikan penyakit, Allah memberikan segala yang dibenci oleh manusia, bahwa kita yakin dan kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah,
ini merupakan salah satu rencana Allah yang Allah Ta'ala ingin berbuat baik kepada kita dengan proses sesuatu yang tidak kita sukai. Maka dengan ini kita diuji untuk kesabaran, diuji untuk ketakwaan kepada Allah, sehingga dengan keyakinan, ya, keyakinan bahwa Allah Ta'ala yang maha lembut, Allah maha halus, Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita semua, ya, dengan hikmah dan dengan kebijakan yang Allah Ta'ala miliki. Ya, baik, 2 ayat ya ini merupakan tafsir kita pada hari ini, ya, dan insya Allah Ta'ala kita sambung lagi pada ayat ke-15 ya pada pekan yang akan datang. Ya, ini merupakan ya kabar dari Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala mengetahui isi kandungan hati manusia. Artinya apa? Artinya kita harus hati-hati dalam berprasangkaan, hati-hati dalam menggunakan hati kita. Ya, hati dikatakan hati-hati ya, berhati-hati ya. Artinya hati ya, hati al-qalbu dikatakan hati. Mengapa dikatakan hati? Karena kita harus berhati-hati. Wallahu a'lam. Mungkin seperti itu. Ya, artinya ya kita harus berhati-hati dengan hati kita, bahwa tidak boleh ya kita melakukan sesuatu dengan hati kita, sesuatu yang tercela, sesuatu yang buruk ya. Karena Allah Ta'ala mengetahui atas segala sesuatu. So katakan fa inna fil jasad mudghah fa in saluha saluha jasad sa'iru jasadi wa in fasadat fasadu sa'iru jasadi. Ya. Ala wa huwa al-qalb. Ada sebuah hati yang mana dia rusak akan rusak pula anggota tubuh manusia, dan jika dia baik pula anggota tubuh manusia. Itu adalah hati. Yang mana kalau hati itu baik, maka baik pula perbuatan manusia. Ya. Kalau hati manusia itu baik, maka baik pula ucapannya, baik pula perbuatannya, baik pula ya sikap-sikapnya dan adab-adabnya. Tapi kalau buruk, ya dari segi akhlak dan sikap, kalau buruk juga perbuatan, buruk juga perkataan manusia. Dan juga kalau hati kita sehat, ya kita tenang hidupnya, tidak banyak pikiran, tidak banyak menyimpan penyakit-penyakit hati, maka cenderung badan kita akan sehat dengan hal itu. Karena hati itu merupakan ya sumber dari segala yang ada dalam anggota tubuh kita, baik lisan maupun anggota tubuh berupa tangan, kaki dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, jika ada pertanyaan silakan. Ya. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung buka mic atau tulis dulu di kolom chat, nanti kami bacakan. Ya, silakan. Ya, bagi yang belum jelas tentang sesuatu atau dengan yang lainnya di luar topik tidak apa-apa. Yaitu ini acara bebas. Silakan jika ada yang mau bertanya. Boleh ya Ustadz ya? Langsung Ustadz. Nah, silakan. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana agar kita mempunyai hati yang bersih Ustadz? Kiat-kiatnya begitu. Sehingga kita terbebas dari penyakit jasmani dan penyakit rohani. Sekian Ustadz pertanyaan Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah, pertanyaan yang baik ya, dan sangat penting untuk kita semua. Bagaimana cara memperbaiki hati dan memperbaiki ya hati agar semua baik, jasmani dan anggota tubuh kita. Ya, cara memperbaikinya cuma satu ya. Memperbaiki hati itu cuma satu, yaitu lakukan tujuan hidup kita dengan baik. Ya. Kalau orang memahami tujuan hidup dengan baik,
dan melakukannya tidak lepas, tidak melenceng dari tujuan hidup, ya, maka itu ya akan memperbaiki hati. Ya. Apa tujuan hidup itu? Yaitu beribadah ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu merupakan sumber kebaikan. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Yaitu ikhlas kepada Allah. Ya, sehingga ini adalah suatu obat hati yang dapat mengusir semua penyakit-penyakit hati, yaitu keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Yang mana kalau orang paham ikhlas kepada Allah, artinya dia tujuan hidup dia beribadah kepada Allah, dia mengikuti perintah Allah untuk mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala si Allah, maka Allah Ta'ala akan membimbingnya untuk berbuat baik. Allah Ta'ala akan mengusir segala penyakit-penyakit hati. Orang yang hasad misalnya, dia iri dengan temannya, berarti nilai keikhlasannya mulai kendor. Karena tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah, pahala si Allah mulai kendor. Karena ada keinginan duniawi di sana. Sehingga dia pun berbuat hasad. Ketika orang berbuat kibr, kesombongan misalnya, berarti nilai keikhlasannya mulai rendah. Mulai sedikit menipis. Mulai turun keikhlasannya. Karena apa? Karena dia inginkan apa? Dia inginkan kenikmatan dunia. Dia ingin menyayangi orang lain. Dia tidak mau dianggap remeh oleh orang lain. Dia ingin lebih dari orang lain. Ketika keikhlasan itu mulai menipis, maka keinginan dunia itu mulai meningkat. Oleh karena itu, kalau orang ingin memperbaiki hatinya, ketika hati rusak, ketika hati itu mulai bermasalah, apakah kesombongan, atau hasad, iri, dengki, atau pelit, atau kikir misalnya, coba perbaiki keikhlasan kepada Allah Ta'ala dalam segala ibadah. Ya, perbaiki keikhlasan, kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan membimbingnya menuju ibadah yang lebih baik. Dan Allah Ta'ala akan membimbingnya untuk mengusir penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang ada dalam hati berupa kesombongan, hasad, iri, dengki, riya, sum'ah, hubbud dunia, itu akan dihilangkan oleh Allah dengan obat ikhlas ini. Kembali kepada ikhlas. Dan orang juga ketika dia mulai kendor semangatnya dalam beribadah futur, perbaiki hatinya, keikhlasan. Ya, karena ketika keikhlasan kepada Allah itu mulai kendor, ya artinya tujuan hidupnya mulai terlupakan, maka banyak penyakit-penyakit hati yang akan menghampirinya. Tapi kalau dia mulai memperbaiki satu masalah ini, yaitu dengan menguatkan ikhlas kepada Allah, dengan menguatkan memahami tujuan hidup dan dia menjalankan tujuan hidup dengan baik, ya maka Allah Ta'ala akan membimbingnya untuk memperbaiki ibadahnya, untuk memperbaiki amal solehnya, dan juga Allah Ta'ala akan membimbingnya untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati itu. Karena Allah Ta'ala mengatakan, ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itulah tujuan hidup kita. Kalau kita benar-benar melakukan tujuan hidup itu, maka Allah Ta'ala akan membimbing kita menuju kebaikan berupa amal soleh dan menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada pada hati kita. Wallahu a'lam. Ya. Nah, wa iyyaki jazakallahu khairan. Ya, silakan. Ada yang langsung? Ada yang bertanya lagi? Ya, thayyib. Jika tidak ada, ya, al-akh bagaimana? Kita akhiri insyaallah taala. Ya. Jika tidak ada, kita akan sambung lagi pekan depan insyaallah taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz.